Annyeonghaseyo, Sobat Langit Musik. Ada yang baru nih. Apa tuh? Apaan tuh? Apa dulu dong? Kita kenalin dulu. Segmen kali ini adalah Cupi Pop. Nah, apa tuh Kak Wes? Cupi Pop itu apa nih? Kira-kira kita kenalin dulu nih. Boleh. Cupi Pop itu adalah Cuap-cuap rumpi K-pop. Ya, jadi segmen kali ini perdana nih di Langit Musik, aplikasi Langit Musik tentang K-pop yang bakal bahas K-pop. Dan tema hari ini tuh bakal bahas di bulan Maret itu K-popers tuh kayak sibuk banget nih Kak Wes. Sibuk apa tuh kira-kira tuh? Ada apa di bulan Maret? Spill nggak nih? Spill dong, Spill harus lah. dong. Karena di bulan Maret ini kebanyakan konser-konser K-pop dan fan meeting idol Korea. Wah, aku K-popers kok aku nggak tahu ya. Kok kamu silakan keluar ya. Kamu gak certified K-popers ya. Gak boleh gitu nih. Kita malam ini bahas full K-pop, konser-konser ya. Nah, kemarin itu sempat aku sendiri pergi ya ke fan meeting salah satu aktor yang terkenal itu adalah Lee Jae-wook. Tahu Lee Jae-wook? Tahu dong, aktor kan. Iya. Ganteng banget, Kak. Ganteng banget. Itu aslinya kayak wow, shining shimmering splendid gitu kan. Terus tuh ada lagi masukin di awal Maret konser NCT Dream TDS The Dream Show 2. Iya, The Dream Show 2. Terus ada lagi di minggu depannya. Apa? Itu yang kayaknya tuh orang-orang excited banget yang bakal bahas malam ini. Apa tuh? Sheila on 7. Bukan. ST12? Salah. Pamungkas? Salah. Cewek nih. Cewek. Isyana Saraswati? Bukan. Itu adalah 4 cewek-cewek berbakat dan cantik-cantik. Ada konsernya Blackpink. Wow, gokil. Iya, konser Blackpink. Cuman kira-kira nih minggu depannya masih ada sih sebelum puasa gitu kan. Jadi makanya tuh malam ini bahasannya tuh kenapa K-popers itu di bulan Maret kayak sibuk banget ya. Karena tiap minggu tuh konser mulu. Iya. Kak Wes nonton nggak minggu depan tuh? Tahu nggak konser apa? Udah jelas, tahu dong. Apa? Ini kan yang Michogane, Michogane. Iya kan? Iyalah. Adik-adiknya Blackpink. Treasure. Iya. Seru banget sih. Itu Sobat Langit Musik, kira-kira ada yang nonton juga nih nggak minggu depan? Ini adalah konser terakhir sebelum bulan puasa. Nah, gitu kan. Ada nggak nih kira-kira bacanya? Coba kita tungguin. Masih pada sapa-sapa nih. Masih pada sapa-sapa ya. Iya. Terus tuh membahas oke, BTW nih sebelum kita lanjut lagi nih, kayak kan kita belum kenalan nih. Oh iya. Iya, udah manggil-manggil aja nih nama-namanya nih. Nih kebetulan nih kita berdua ini aku Lia dan ini rekan aku. Dan aku Wes. Iya, kita dari Copamex guys. Apa itu Copamex? Kira-kira pasti ada yang belum tahu nih Copamex itu apa tuh? Lo. Udah jelas sudah pada banyak yang tahu nggak sih Kak? Nggak mungkin nggak ada yang tahu Copamex itu apa gitu kan? Iya, tapi boleh dijelasin lagi tuh. Boleh. Copamex adalah salah satu berita portal entertainment Korea di Indonesia yang terupdate, terbesar, si paling-paling lah pokoknya. Iya, pokoknya paling ter lah. Paling ter. Banyak banget tuh. Terus semangat Besti. Semangat, terima kasih. Gitu kan. Terus tuh kira-kira kita langsung bahas ke kan konser di minggu pertamanya ada NCT Dream nih. Iya. Aku sebagai yang lagi-lagi nonton nih, ampun tiap minggu nih emang sih. Tapi kalau aku boleh tahu Kak, kalau ngomongin konser The Dream Show 2, kira-kira selama proses berjalannya konser maupun pasca maupun post konser itu apa aja sih yang terjadi kalau boleh tahu? Kan Kakak nonton ya? Ya, sebagai bagian dari fandom ijo gitu kan, emput gitu, para emput ini. Ya kemarin aku sempat ikut juga, tapi karena itu kan konser 3 hari nih, betul. 3 hari, tapi aku cuman kebagian tiketnya di hari ketiga. Aduh sedih banget. Tapi nggak apa-apa sih, nggak sedih sih, cuman kayak lebih bersyukur aja karena kan dapetin tiket TDS itu kebetulan susah banget. Susah banget ya? Susah banget. Karena tuh gini.
karena NCT Dream itu lagi high demand banget nih. High demand. Oke. Banget, parah banget kan. 7 cowok-cowok ini tuh penggemarnya, mohon maaf nih, se-Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi beneran kayak aduh ini war tiketnya aku sempat kayak pesimis sih. Aduh dapat enggak ya? Minimal sehari lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat gitu kan. Aku masih diizinkan Tuhan untuk melihat cowok-cowokku. Keren banget kali. Gitu. Ya. Jadi bahkan tuh karena high demand banget nih kan. Jadi harga tiket itu kan normalnya tuh ya tiket sekarang kisaran paling mahal lah ya kita taruh kayak sekitar 3 jutaan gitu. Tapi karena ini high demand itu dimanfaatkanlah oleh orang-orang nih Wes tuh untuk menjual dengan harga yang wah banget sih kayak beberapa kali lipat lah lebih tinggi itu. Jadi kayak ini sebenarnya konser niatnya untuk senang-senang tapi kayak mikir juga nih kok gue harus mengeluarkan duit lagi nih untuk mendapatkan tiket itu kan. Sampai beberapa nih ada yang dalam tanda kutip oknum ya guys. Oknum. Oknum yang memanfaatkan situasi ini, oknum just tip ya. Just tip. Kita nggak sebut ya, kita nggak sebut. Cuman nih memanfaatkan kayak pertama dia ada 2 modelan nih. Modelan pertama tuh dia ada modelannya tuh. Ada spesiesnya guys. Iya ada spesies gitu. Yang pertama dia buka just tip tapi pas mau deket hari H tiba-tiba dibatalin. Tuh, tapi dia di-refund uangnya. Di-refund. Tapi itu iming-imingnya, nanti diiming-imingin nih. Kak, aku kebetulan ada tiket nih dari teman aku atau dari siapapun gitu kan kayak. Tapi harganya naik nih. Nah, gitu. Itu modus pertama, Oke, yang kedua? Iya, modus kedua itu beneran uangnya dibawa kabur. Hah? Nyuri? Iya, jadi kayak PHP-nya tuh beneran gak balik tuh duitnya kan. Yang pertama tuh PHP-nya cuman duit di PHP-in tapi duitnya balik tuh di refund. Ya. Ini yang kedua nih yang agak emang niatannya jahat ya? Iya jahat. Gak boleh gitu ya guys. Kalau misalnya mau ambil fee, kalau jualan tiket, kalau misalnya kalian ada tiket lebih atau apa gitu, boleh dijual tapi dengan fee-nya tolong yang wajar, yang manusiawi, jangan buat modal naik haji lah intinya. Emang kalau boleh tahu yang waktu dijual tiketnya lebih itu dan itu harganya naiknya berapa Kak kalau boleh tahu? Tergantung tingkat kegilaan masing-masing yang jual. Iya kamu kepo nggak? Masa kayak kepo aku dong. Sebut kegilaan ini emang beneran gila soalnya gitu. Karena pengalaman aku pribadi nih, aku Keyboards itu kan baik main Twitter. Betul. Mutual aku di Twitter salah satunya aku kayak kepoin gitu. Dia nggak bilang, cuman aku tuh kan kalau mentionan nih sama seller gitu kan kayak suka muncul gitu kan di timeline. Betul. Gitu kayak dia DM-an sama seller gitu nih. Kak cek DM gitu katanya. Kepo nih orang nih pasti mau beli tiket gitu. Kebetulan aku tahu teman mutual aku di Twitter ini belum dapat tiket kebetulan gitu kan. Terus tuh kayak kepo nih berapa ya? Aku nggak tanya ke orangnya langsung, tapi aku tahu dia beli harga segitu karena aku lihat tuh buka Twitter yang jual. Karena kan muncul nih di timeline aku. Dia WTS tiket NCT Dream bla 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 dengan harga 12,5 juta. 12,5 juta? Iya, dengan harga asli itu cuma 3 jutaan. 9 juta. Naik. Itu benar banget, tapi itu laku loh. Menurut kamu kenapa tuh bisa laku? Maksudnya kayak orang sampai rela gitu loh. Oh, mungkin ini Kak, QN-nya kali ya. QN-nya agak ini banget ya. Iya sih, itu faktor pertama, tapi maksudnya kayak mungkin karena ini kan kalau NCT Dream itu sebelum-sebelumnya kan ada yang namanya sistem graduate gitu kan. Jadi graduation. Jadi kayak yang ketika mereka tuh udah mencapai umur legal, nah mereka tuh akan dipindahkan ke subunit lain. Yang NCTzen pasti udah ngerti ya guys. Pasti udah ngerti banget nih ya. Maaf ya guys, aku nggak ngerti soalnya. Gak apa, ini makanya jelasin kita berbagi internal fandom kita. Gak apa, aku mendengarkan. Iya, tapi karena ya NCT Dream itu tadi high demand, jadi banyak yang menginginkan mereka fix unit, bla gitu. Jadi diwujudkan oleh SM Entertainment. Ini mereka jadikan fix unit. Nah, jadi karena mereka udah fix unit bertuju gitu, jadi ya udah high demand. Jadi untuk mendapatkan tiket itu sangat-sangat sulit. Padahal di Indonesia tuh udah 3 hari loh. 3 hari masih sulit nyari tiketnya. Kamu nih kan Wes suka sama Promise nih. Kalau misalnya Promise kamu ada di posisi tiba-tiba dimasukin Promise. Kamu nggak dapet tiket
konsernya, tapi kamu tawarin nih, misalnya aku caloknya nih, kayak, Wes ini ada nih tiket Promise nih, wah, aku jual berapa? 15 juta. Wah. Itu kamu akan beli nggak? Posisinya Promise itu adalah ultimate bias kamu yang kayak kamu nggak tahu nih kapan lagi. Betul. Ya pikir 50 kali sih. Iya, tapi masih ada kemungkinan beli masih. Tapi mikir-mikir banget gitu soal konser maka. Iya, menarik sih. Iya, itu TDS. Tapi itu adalah maksudnya kayak sedikit agak negatifnya dari konser itu, tapi banyak juga nih yang positifnya. Oh, apa tuh Kak kalau boleh tahu? Positifnya itu ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri nih ya. Oke, apa tuh? Kemarin NCT ini udah tadi. NCT itu beneran, maaf ya guys aku ulang lagi, ini NCT itu emang lagi naik daun, lagi high demand banget ini grupnya. Terus tuh kemarin sempat ada sebelumnya kakaknya NCT Dream datang NCT 127. Iya bener banget. Dan emang kebetulan lagi ada sedikit insiden kayak gitu. Jadi mungkin karena kejadian itu promotornya yang kali ini promotornya sama yang bawa, promotornya sama. Terus mungkin mereka karena ada kejadian ini improve. Jadi kayak biar gimana konser ini berjalan dengan lancar dan nggak keulang lagi kejadian seperti yang sebelumnya gitu kan. Yang Citizen pasti tahu, nggak perlu aku sebutin ya apa gitu kan. Jadi aku merasa sebagai aku yang experience sendiri di konser ini kemarin di The Dream Show 2, aku nggak ngerasain di day 1 sama day 2, tapi di day 3 itu wah itu improvementnya gila banget. Dan itu konser yang beneran konser semua orang sing along, kayak sedikit banget maksudnya oknum-oknum yang tetap ada yang mengangkat HP setinggi cita-cita untuk mendapatkan fancam yang hakiki. Saya sindir nih. Secara gitu kan. Cuman beberapa juga udah ada yang ngerti gitu kan, nggak dorong-dorong lagi. Mungkin ada dorong-dorong tapi nggak separah yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena udah pada takut diberhentiin lah konsernya, karena kayak bahaya banget nih kalau kita nggak dapat encore, kan udah bayar harga tiket 3 juta, mohon maaf yang beli 12 juta tuh pasti rugi banget gitu, kayak kalau encore nggak dilanjutin kan. Iya sih, betul. Pokoknya ini ya, ada evaluasi dari fansnya sendiri, NCTzen sendiri dengan promotornya sendiri. Ada evaluasi dua-duanya. Bagus. Jadi aku enjoy banget sih, kayak terutama di section aku tuh tidak ada orang yang mengangkat HP itu setinggi harapan keluarga dan setinggi cita-cita. Kakak di apa kalau boleh tahu, di bagian mana? Aku di Cap 1D itu di depan extended stage. Extended stage-nya. Wow. Jadi itu mohon maaf itu di depan performance-nya Aquarium, Haechan dan Jeno. Jadi mau pingsan Pak. Kayak ya ampun, akhirnya aku melihat pacarku. Itu yang Haechan baju hitam ya? Dia pakai denim. Dia pakai denim. Yang pakai baju hitam tuh Jeno. Kamu tahu sih kamu stuck ya? Kan enggak kan? Lo sebentar. Kan teman-teman aku banyak yang suka NCT Dream juga. Banyak yang reels gitu, yang story nge-reels. Terus kayak aku reels yang boys at school never look at me. Bukan ya. Itu yang ngerubah kemarin ya. Tapi enggak apa-apa kan sekarang enggak lagi kayak gitu. Yang penting konsernya udah improve lah, maksudnya kayak udah enggak baru-baru kemarin ya. Gitu. Pokoknya jauh lebih better lah ya. Better gitu kan. Terus tuh kemarin juga mengikuti dari NCT Dream, terus minggu depannya konser yang itu ciwi itu. Ciwi yang cici aku. Cici aku sih kebetulan lagi-lagi Lian nonton lagi. Tiap minggu sebenarnya tuh nih ya, review ya guys. Sebenarnya tuh nonton konser tiap minggu itu capek banget. Encok ya. Walaupun yang terakhir ini sebenarnya duduk karena kebetulan aku nggak dapat VIP di konser Blackpink. Jadi aku duduk di tribun itu di tempat yang paling jauh. Cuman bagi aku kali ini yang penting dapat euforianya dan bisa jamming bareng, bisa nyanyi bareng gitu. Karena sebenarnya itu sih yang namanya konser sih. Betul. Bukan fancam boys at school never look at me ya. Tolong ya guys, untuk para fangirl, terutama fangirl di luar sana, minimalisir lah konten-konten yang pengen dinotis kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak mengganggu gitu kan. Tapi kalau mengganggu ya tolong banget nih. Perlu dipertimbangkan lah ya untuk melakukan hal tersebut. Iya benar sih. Aku mau nanya nih, apakah dari fanboy ada juga tuh yang kayak kalau yang fangirl kan suka ada kayak
itu tuh yang paling ngetren ya itu tadi Boys at School Never Look at Me tuh kayak tiba-tiba pengen di-notice banget tuh kayak ngangkat HP setinggi harapan keluarga tuh. Kalau fanboy tuh gimana tuh? Kalian tuh mementingkan gak sih fancam sebenarnya? Ini aku tidak mewakilkan semua fanboy. Oke. Ya, aku cuma mewakilkan diri aku sendiri, diri WS sendiri. Kalau menurut aku fancam itu diperlukan sebenarnya, Kak. Oke. Iya, kayak kenang-kenangan. Kenang-kenangan gitu. Tapi kebetulan kan badan saya tinggi ya. Oke. Oh, kamu mau flexing deh, kamu tinggi. Oke. Oke. Jadi nggak perlu ngangkat setinggi harapan. Jadi kayak di depan muka gini juga udah kelihatan gitu loh. BTW kamu kan tinggi nih. Kamu kan tinggi nih aku bahas nih. Gak. Kamu kalau nonton konser, kamu pernah nggak dimarahin orang gitu kayak, ini orang fanboy tinggi banget gitu, geser kayak gitu, pernah nggak? Ada pengalaman lucu. Oh, ada apa? Di salah satu konser yang ada tuh? BI-nya. Oke. Yang ada secret number-nya. Oke. Aku tahu tuh tahun kemarin kan. Betul sekali, betul. Nah, waktu itu aku di paling depan. Aku lupa kategori apa, blue ya. Ini udah tinggi gak tau diri emang nih. Oh enggak, tapi emang dapetnya tiketnya kayak gitu ya. Oke, boleh. Gitu kan. Terus agak depan. Jadi terus di belakang kan itu kan kayak aku berdiri di perbatasan section aku sama section belakang. Oke. Iya, Afgan lagi nyanyi. Sudah katakan cinta gitu. Lagi kayak gini-gini. Oh iya, ada Afgan juga. Iya, ada Afgan juga. Ih, paket komplit deh konsernya, pengen lagi. Adain dong jangkau Pamex boleh. Nah, pas lagi loncat-loncat gitu pas Afgan, Mbak di belakang, Mas minggir dong. Saya dari tadi nontonin punggung Anda. Ini main kayak gitu. Terus kamu gimana? Kamu minggir nggak tuh? Oh iya. Oh iya gitu. Tapi harusnya nih, maksudnya kayak orang-orang harusnya ikhlas aja lah ya. Gitu kayak. Kasian juga sih Kak sebenarnya, jujur aja. Emang gimana nih, kakinya mau dilipat gitu biar sejajar sama yang lain gitu kan? Tapi ada solusinya. Waktu itu saya pindah. Oh, pindah kemana? Kok agak jauh yang ngalah sih? Kan cowok. Oke. Kok ya kamu gentleman banget ya. Terima kasih banyak. Oh kebetul. Oh itu karena cewek yang protes. Kalau fanboy yang protes udah tuh. Enggak dong kan, sesama fanboy. Oke. Harus mengerti. Ya udah, terus aku kagak pindah gitu. Pindah ke pinggir? Apa ke belakang? Iya dong, ke pinggir. Jadi kayak ini posisi aku terus kayak pindah 5 meter lah. Gitu. Lebih sepian dikit. Jammingnya di belakang gitu. Oke, terus ada yang nanya nih, boleh dong Kak bahas tipis-tipis kalau konser do and don'ts-nya biar konser di Indonesia lebih enjoyable gitu buat semua umat. Waduh, ini sarkas sih, semua umat. Oke. Oh berarti mungkin di sini semua umatnya itu non K-pop sama K-popers ya. Betul. Mungkin maksudnya. Ini kita bisa masukin ke pembahasan Blackpink kita selanjutnya gitu. Iya, kebetulan ini emang mau bahas Blackpink. Nah kebetulan nih di Blackpink itu kan ya Blackpink itu udah sebenarnya bukan bintang K-pop terkhusus lagi. Maksudnya kayak udah idola semua orang gitu loh. Kayak non K-pop pun tahu sama Blackpink gitu kan. Betul. Ya, jadi emang kebetulan kemarin itu aku banyak banget nih ketemu sama orang-orang fangirl, fanboy, pokoknya fans yang non K-pop tapi mereka suka nih sama Blackpink. Iya, gitu kan. Nah, kebetulan nanya do and don'ts-nya itu mungkin aku jelasin sedikit. Review aku sedikit ya, guys. Ini aku review dari Cat 4 itu which is ujung banget. Tapi ya tetap kelihatan kan ada screen-nya kan. Enjoyable ya? Iya, tetap enjoyable. Terus karena kita jauh, aku jauh duduknya seperti itu, jadi ya euforia tetap dapet. Iya. Tapi mungkin ada satu kejadian di mana aku pribadi tuh aku nih duduknya di Cat 4 left. Ya di Cat 4 left dan kebetulan row aku itu depan banget nih. Oh, depan. Ya lumayan depan. Jadi ketutup kaca yang buram yang viral di Twitter itu, jadi kayak kita harus ngelap kaca GBK-nya dulu tuh biar kelihatan tuh kayak, karena kita ketutupan kacanya itu. Embun ya? Embun. Gak apa-apa kan habis hujan. Habis hujan ya? Oh iya benar. Ya kita maklum lah, ya udah gak apa-apa. Kita mandiri ngelap itu ya. Jadi biar fancam kita jernih gitu kan, jernih, yang biar shimmering splendid gitu. Terus ini sempat sebenarnya ada beberapa sih yang buat aku tuh kayak ini baru pertama kali kejadian di aku selama aku nonton konser selama aku menjadi K-popers. Wah, kenapa tuh Kak? Pertama itu kemarin konser Blackpink, mohon maaf ada yang double seat tuh. Nggak tahu tuh kenapa double seat. Kok gitu? Guys, ada kalian yang nonton kemarin konser Blackpink ada double seat nggak? Kalau ada berarti ya udah kita mengalami hal yang sama gitu kan. Cuman ini not a big deal, langsung dikasih solusi dan langsung diatasi dengan cepat. Ternyata itu bukan double seat tapi kayak miskom aja gitu. Ternyata nih yang nonton ini, aku datang kursi aku udah didudukin orang.
gitu kan. Betul. Aku minta tolong tuh sama ya udah yang ushernya ada di sana. Aku bilang, Mbak ini gimana ya, kok di tempat duduk aku udah ada orang bla gitu. Akhirnya dipanggil lah, kita discuss di situ. Di situ akhirnya dijelasin kalau misalnya dia ini seat numbernya sama kayak aku. Tetapi row-nya di belakang. Nah, kenapa nih bisa ada di sini gitu kan? Kenapa sih Mbak ini maju? Ternyata punya usut. Ini orang kayaknya non K-popers. Nah, kebetulan aku masuknya mepet jam 7 karena konsernya jam 7 kan. Jam 7 dia aku mepet masuk. Terus tuh dia bilang kayak gini, aku lihat di kursi depan itu, maksudnya tempat aku itu kosong. Aku kira nggak ada orang dan mau mulai, jadi aku maju aja. Nah itu sebenarnya guys, ini downs-nya ya. Jadi tuh kalau misalnya di konser K-pop itu gak usah konser K-pop, mau konser apapun itu, kalau misalnya kursi itu kosong, mau orang yang gak ada sampai akhir, jangan didudukin karena itu bukan hak milik kamu, gitu, bukan hak kamu. Jadi walaupun konser itu nggak, itu soalnya pemikirannya kosong gitu, maju gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Terus ada lagi itu masalah kursi. Yang lain. Masalah kursi. Terus ada lagi nih. Apa tuh? Di menit-menit mau mulai konser, aduh, kayaknya gue kena azab mulu deh kayaknya. Kayak Blackpink nih kayaknya kena azab mulu, nggak tahu kenapa ya. Tapi ini agak, maksudnya kayak agak ekstrim, dan ini mungkin dialami beberapa orang juga, nggak cuman di tribun yang atas juga, karena aku mau lihat beberapa di Twitter itu banyak orang ngeluh soal ini. Jadi ketika konser mau mulai, dia berdiri dari kursinya, bahkan ada yang sampai berdiri di atas kursi. Tapi posisinya dia dapat section yang seat. Iya seat, karena kebetulan nih Wes kemarin itu Blackpink sitting semua. Sitting semua. Bahkan yang di depan VIP gitu sitting semua. Jadi bahkan bingung nggak sampai ada yang berdiri di kursi. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu selama nonton K-popers kayak? Nonton konser K-pop? Iya, konser K-pop. Nggak pernah aku. Nggak pernah kan? Ya mungkin aku disclaimer dulu, mungkin K-popers itu ada ya, dalam kata kutip yang barbar itu ada. Cuman budaya kita kalau nonton konser K-pop, terutama K-popers itu tahu ya semuanya, kalau misalnya kita itu walaupun agak ribut gitu, tapi kita nggak pernah tuh yang namanya berdiri. Kalau sitting ya udah duduk aja. Kalau emang misalnya yang standing, yang festival gitu ya udah baru berdiri gitu. Ini posisinya di tribun, lu berdiri gitu. Tribun. Iya. Dan yang parah lagi yang di bawah itu, yang di bagian VIP. Ya VIP. Sama platinum gitu. Betul. Berdiri di kursi. Itu banyak banget kalau kamu cari di Twitter gitu. Banyak orang-orang, dan itu usut punya usut. Ternyata itu non K-popers gitu. Jadi mungkin maksudnya kayak nggak menyalahkan banget, cuman mungkin beberapa belum tahu aja. Jadi kalau konser K-pop itu, walaupun kalian maksudnya kayak hype banget, kita ngerti, maksudnya kayak Blackpink gitu, siapa sih nggak sih yang kaget gitu, yang Blackpink cantik gitu kan. Cuman jangan sampai mengganggu kenyamanan gitu kan, karena konser K-pop itu ya udah, kalau duduk, kalau berdiri jangan kalau pas lo dapatnya duduk tapi lo malah berdiri, apalagi di kursi, jangan, karena itu mengganggu. Dan kebetulan kalau yang di VIP sama platinum itu, mereka yang berdiri di kursi itu mengganggu pandangan yang cat, yang tribun pertama, yang di cat 1 ya kalau nggak salah, cat 1. Jadi banyak banget yang keganggu. Dusnya ya yang harus dilakukan di konser K-pop itu adalah yang pertama, kalau misalnya yang pertama banget nih, ketika membernya ngomong lagi, istilahnya kalau kita nyebutnya iya, kayak lagi ngomong, ngobrol-ngobrol speech gitu, kita harus silent, kita harus dengerin gitu. Jangan kita kayak ikut nyanyi gitu kan, ikut sing along atau sibuk sendiri gitu, kita dengerin gitu. Lightstick ya udah, kalau mau goyang lightstick nggak apa-apa gitu kan, cuman kita harus dengerin member ngomong gitu kan. Dan kebetulan kemarin itu di Blackpink masih ada yang kayak berisik-berisik gitu, aku denger dari atas gitu kan, kayak pada ya udah member ngomong tuh kedengeran gitu loh, dari kayak masih pada nyanyi tuh gitu pada teriak-teriak gitu, nge-hype gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau member lagi ngomong, better kita jangan ngomong kita dengerin lah ya, walaupun nggak ngerti, sedikit nggak ngerti gitu ya. Karena translator, tapi kemarin nggak translator karena Blackpink-nya sendiri kan bisa multi talented dan bisa berbagai bahasa, jadi mereka communicate sama kita kemarin bahasa Inggris. Gokil, keren. Gitu. Dan terus kalau misalnya nih biasanya kalau di konser-konser gitu, perbanyaklah mengangkat lightstick ketika lagunya, maksudnya kayak pas mereka perform, angkatlah lightstick, dan minimalisirlah fan cam gitu. Maksudnya kayak nggak dilarang nge-fan cam itu, tapi jangan ya itu tadi, mengangkatnya HP ini eye level, jangan sampai mengganggu
orang-orang di belakang karena beberapa kan ya itu nasibnya kayak apa masalahnya kayak ketutupan gitu kan. Kalau high angle kan itu kan nutupin orang tuh. Apalagi yang kayak kamu tuh udah tinggi menjulang, HP-nya setinggi harapan keluarga. Anyway. Anyway apa? Kamu mau bikin pembelaan ya udah silakan. Tidak. Iya, aku enggak dong. Eye level cukup ya kayak eye level. Iya, Terus tuh ada nih asli asik banget Blackpink bisa komunikasi langsung. Iya bener banget karena membersnya semuanya fluent in English. Jadi fluent English. Iya, jadi ya komunikasi bukan masalah sih. Bukan masalah, betul. Karena ya maksudnya kayak rata-rata pun mungkin di Indonesia kan paling kalau translator tuh bahasa Indonesia kan. Cuman karena Blackpink ini mungkin juga nggak butuh translator karena semuanya bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kan bahasa persatuan dunia ya. Jadi jadi Blackpink nggak perlu translator. Jadi tetap masuk sih di kita. Jadi nggak perlu memang gitu. Keren dan sih. Wah kemarin Pink Ocean-nya cantik banget sih. Cantik ya. Cantik banget sih. Aku tuh kayak aku kan masuk mepet jadi kayak beneran semua tuh udah dinyalain kayak dan wah ini promotornya bikin lightingnya bagus banget gila itu vendornya apa kayak pengen tahu kita next time kalau kita bikin event kan bisa tuh ya pengen tahu juga tuh iyalah dipakai lightingnya bagus banget bagus banget kayak terus kayak ada gitu. Iya lightingnya terus tuh ada fireworks juga fireworks gitu kan. Wah itu damn. Iya cuman aku menunggu fireworks yang gede yang di akhir di encore-nya itu kayak yang gede ternyata nggak ada. Nggak ada. Karena katanya tuh lagi-lagi katanya tidak diizinkan karena merusak atmosfer. Oke. Baik. Itu bisa diterima karena langit Indonesia ini emang sedikit sakit gitu kan. Jadi jangan ditambah lagi penyakitnya. Bukan sakit. Unik. Unik. Oh ya, apa tuh uniknya tuh? Beda dari yang lain. Beda. Oke. Jadi kayak ketika orang bisa lihat bintang dia kayak wah abu-abu semua tuh gitu ya. Mendung maksudnya mendung. Maksudnya mendung. Kayak mendung. Ya ampun. Kaku banget. Tapi ya itu sih kalau do and don't di konser. Maksudnya kayak nggak cuman konser Korea, tapi ini terapin juga di semua konser. Mau artis Indonesia, mau artis Western, pokoknya artis Taiwan, Thailand, apapun lah itu. Pokoknya yang penting jangan ganggu kenyamanan orang sih kayak gitu. Dan ini mungkin minimalisir juga teriak-teriak yang sampai masuk fancam orang itu sebenarnya aku sih. Cuma karena aku tuh kalau melihat cewek-cewekku ini cici-ciciku ini suka nggak tahu diri gitu kan kayak ya ampun jadi cantik banget ya itu ngereok ya? Kayaknya yang ngereok kayaknya masuk fancam orang deh. By the way guys, aku minta maaf yang di section Cat 4 live kemarin kalau misalnya ada suara cewek berisik banget itu kayaknya aku minta maaf dulu. Minta maaf di atas materai. Karena mungkin suaraku yang menggagu dan menggelegar itu masuk ke fancam orang. Jadi kan fancam orang tidak estetik ya. Estetik betul ya. Kok kamu betulin sih? Berarti kamu akui suaraku bacot. Enggak, maksudnya membetulkan karena itu cukup mengganggu kan. Oh ya, aku minta maaf makanya aku minta maaf. Iya, makanya minta maaf. Iya, enggak apa-apa. Kadang juga suka ini ya, kelepasan gitu kan. Iya kan. Soalnya tuh kayak kalau udah melihat idol itu benar-benar lupa diri gitu. Kamu juga coba kalau kamu lihat bias kamu di depan. Kan lupa diri kan? Betul sekali. Kapan tuh Promise? Mei. Udah boleh spill kamu. Tapi mungkin karena ada salah satu big account Twitter yang udah spill ya. Jadi nggak apa-apa loh di spill kan udah fix tuh kan. Tapi cuman bulannya ya. Bulannya doang. Kok kamu tahu sih bulan Mei? Kamu orang dalam ya? Loh. Kan spekulasi. Spekulasi. Biasanya tuh 2 bulan nggak kalau mau konser. Nih ya kalau menurut pandangan aku ya. Kadang kalau kayak artis-artis mau konser tuh kadang-kadang tuh kayak 1 bulan atau 2 bulan. Jadi aku kayak bilang kayaknya April atau enggak Mei. Iya. Cuman spekulasi aja sih, nggak tahu. Tapi kalau menurut aku sih pasti Mei gitu. Terus tuh masih konser Blackpink nih. Masih konser Blackpink. Soalnya banyak banget ya konser Blackpink ini bisa dibahas. Kayaknya highlight hari ini. Iya. Ini kemarin tuh sebelum pra konser bahkan ya sempat ribut tuh. Kenapa tuh? 2 ras terkuat salah 2 ras terkuat di bumi. Ini ada apa? Supporter bola itu sama supporter bola. Sama Billings sama K-popers. Sama K-popers. Iya, ribut tuh. Kenapa tuh? Mas tahu enggak kenapa ributnya? Ini enggak sih yang di pokoknya postingan berita atau portal atau sumber informasi yang menggiring iya, sih? Betul, itu sih maksudnya. Yang membuat perpecahan ini. Padahal seharusnya kita tuh harus bersatu loh. Karena
ya sama-sama mengadakan di venue bola, di stadion ya di stadion, tapi nggak apa-apa sih. Cuman kemarin sempat bersih tegang dikit gitu kan, kayak kaget loh, maksudnya kayak sampai ada beberapa oknum yang kayak ini hari H nih kita samperin aja nih, kenapa nih, kayak terus aku mikir kayak ya ampun, aku hari H gimana nanti kayak tiba-tiba ribut aja nih dua kubu nih, ngeri banget kan. Takutnya itu supporter bola itu gimmick Kak. Awas ya gue majuin, gue suka Rose, gue mau maju lah gitu kan. Mau nonton ikutan. Cuman ternyata maksudnya kayak alhamdulillahnya nggak disamperin beneran, kayak lega sih, kayak udah was-was ini takut banget ya tiba-tiba pas mulai konser tiba-tiba lain pada masuk gitu kan. Iya, takutnya kayak gitu karena sebenarnya kayak kalau ancaman gitu itu sih yang ditakutin, karena udah menyangkut bukan ranah K-pop lagi, ini udah sama maksudnya kayak penggemar yang lain lah. Iya, gitu. Penggemar yang lain. Karena ya udah sih. Ya susah ya bilangnya kayak. Iya, betul ya. Cuman alhamdulillah berjalan dengan lancar 2 hari. Wah, Blackpink tepuk tangan dong, waduh. Gila sih. Tapi ayo Encore bisa di Indonesia. Biar aku bisa beli yang depan-depan, karena itu TMI aja nih. Aku itu kemarin ngincernya sama VIP karena biar bisa lihat soundcheck dan bisa ngelihat bare face cewek-cewek aku gitu kan. Tapi nggak dapet, ya udah akhirnya pas sakit 4 karena di round pertama tiketing jujur aja di general salesnya itu susah banget dapetin, event untuk yang cat 4 aja parah susah banget dapetinnya. Kakak dapet tiketnya just tip or sendiri? Sendiri dong. Gokil. War sendiri, sorry nih ya guys. Duar. Soalnya trust issue sama just tip mama. Tapi enggak, maksudnya just tip itu banyak juga yang trusted. Cuman aku pribadi ini kan ngomongin kita nih, karena aku sendiri itu kayak ya udah kalau misalnya dapat pribadi ngapain aku harus just tip gitu. Kalau Wes prefer apa? Kata lain itu trust issue sih sebenarnya. Oh ya. Enggak, tapi enggak usah dengerin di sini kan. Cuman aku kan, kalau aku pribadi, kalau kalian kan maksudnya pasti udah punya kan kayak tempat-tempat trustednya sendiri, iya. Langganan ya, kayak betul. Aku mau udah biasa kok di sini gitu. Nah, Bisa ya. Ini tidak apa-apa ya. Rekomendasi nih ke gue yang trust issue gitu. Siapa tahu nih. Kasih nih. Iya, bisa. Next time kita bisa berbisnis. Aku bisa beli di kalian gitu. Perebutan GWK antara roster kuat. Bener, sebenarnya roster kuat itu banyak. Ada supporter bola, K-popers, ibu. Oh kamu tahu ibu juga gitu kan. Dan kelas-kelas lainnya gitu kan. Cuman ini wah udah perebutan wilayah ya. Kebetulan jadi lumayan menggemparkan sih. Betul. Kayak ini apa menurut aku unik sih Kak. Kenapa unik? Kayak first time juga sih kayak oke, ini perebutan wilayah dan emang baru pertama kali sih kayak punya apa informasi di mana supporter bola tuh nggak suka gitu. Gitu loh. Kayak tiba-tiba langsung apa nih? Alay gini gitu. Tidak perlu saya sebut juga ya komennya apa lah ya. Kita simpan aja di dalam hati. Makan sendiri aja lah ya. Bahaya nih kalau disebar nih. Juga, nanti betul. Abis ini ada war jilid berapa nih kan. Ntar apa nih Wes nih kemarin nih. Enggak. Tapi yang pengen aku tekankan adalah kita sesama penggemar ya. Penggemar apapun itu, mau motor, mau mobil, sepak bola, anime, K-pop, ya bisalah bertoleransi gitu. Betul banget, harus berdamai ya guys. Cinta damai, love is goal. Betul Terus, sekali. Ada lagi nih, ngomong-ngomong soal war tiket, ada nggak sih tips and trick buat menang war tiket yang super susah itu Kak? Jujur baru sekali berhasil nge-war sendiri. Wes punya nggak tips? Pernah war nggak? War tiket? Kebetulan enggak. Oh enggak. Jadi selama ini kalau kamu nonton apa tuh? Lu sudah jelas. Oh sudah jelas. Wes ini ya guys, catat daily. Kalau kalian tahu orangnya tuh, ditandain tuh. Oke, lanjut. Gimana tuh tips and trick kalau buat? Dialihin. Ya udah nih. Aku pribadi kan beberapa kali menang war tiket gitu. Tipsnya sebenarnya nggak ada tips sih, karena kayaknya itu berdasarkan amal ibadah. Tapi aku sendiri tidak terlalu pede dengan amal ibadahku, tapi nggak tahu kenapa tuh beberapa kali dapat. Cuman aku saranin
kan sekarang udah banyak warnet Korea kan Betul. yang bisa disewa gitu. Betul. Nah, kalau kalian mau dapet, nah karena aku pernah beberapa kali nemenin temen aku buat war tiket di warnet Korea gitu. Kalian sewa aja kayaknya banyak deh. Maksudnya kayak aku lupa karena aku pribadi belum mengalami, cuman kayak belum pernah nyewa, tapi aku nemenin temen aku itu ada beberapa warnet Korea yang kayak internetnya tuh super kencang gitu loh, kayak 5G bla 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 segala macem yang menembus langit gitu. Semua sinyal juga nembus langit gitu. kan. Jadi war ticket itu emang sebenarnya worth it gitu karena mereka speednya kenceng banget gitu. Jadi kamu bisa war ticket di situ kalau kemungkinan besar yang dapatnya di situ. Nah, aku pribadi pernah war ticket ya udah pakai provider biasa kayak HP sendiri gitu, dapet gitu kan. Cuman kalau misalnya yang tiket-tiket konser yang grupnya besar gitu emang agak sulit, jadi disarankan lah untuk orang ada yang gini, fanboy itu ada yang tipikalnya mereka war sendiri tapi mereka ada cadangan beli di Just Tip. Kayak gitu, atau nitip temennya kayak tolong ya bantu warin nih, misalnya ada temannya non K-popers nih, lu ya gitu, tolong ya bantuin gue, ditandain tuh, lu tolong anturin deh, yang dapat nanti ditransferin gitu. Nah di situ sebenarnya kebanyakan beberapa ini berdasarkan pengalaman pribadi juga, teman-teman aku yang non K-popers itu berhasil mendapatkan tiket kan lebih tuh kan. Betul. Nah, dijual laginya di situ. Cuman nih kan kalau misalnya kalian mau jual tiket, tolong banget ya guys, fee-nya jangan kayak mau naik haji, tolong banget tuh. Karena K-popers ini kan maksudnya kayak berjuang kan, nabung gitu sekuat tenaga lah ya. Ada yang gak sekuat tenaga, cuman beberapa ada yang effort gitu untuk melihat idolanya. Jadi tolong dibantu, tolong jangan fee-nya jahat-jahat gitu ya. Bantulah mereka-mereka ini dan kita-kita untuk bertemu idola kayak gitu. Boleh kalau misalnya kayak kalau kalian ya namanya juga ada effort gitu kan. Kalau kalian mau jual tiket gitu dan kalian misalnya mau menawar tiket tapi kalian mau jual lagi boleh, tapi fee-nya sewajarnya gitu. Jangan yang kayak tiba-tiba 12,5 juta. Waduh. Harga langsung tiket ke situ lagi. Iya. Harga tiket 3 juta tuh. Gue masih sakit hati tuh. Bukan duit gue tapi gue yang penting. Iya, karena menurut aku 12 juta sih. Wow banget ya. Fantastis. Iya. Fantastis, tapi dengar-dengar Blackpink ada tuh yang sold out 25 juta 2 tiket. Hah? Iya. Wow. Itu kebetulan orangnya well known sih. Berarti satu tiketnya 25 juta, tapi dong. Itu VIP. VIP. Itu berarti satu tiketnya 12,5. Cuman kayak wow banget ya, kok 25 juta banget. Cuman ya ya udah sih, orang mah ada duit gitu ya. Cuman yang kayak gitu kan kadang merusak pasar, wes. Jadi bikin orang-orang itu tergiur untuk menjual harga yang fantastis. Cinca-cinca nomu debak. Bukan debak lagi, kayak nomu lah. Nomu Kapcagi itu harganya sampai 12,5 gitu kan. Dan 25 juta. Betul. Gitu. Tuh, ada yang ngingetin guys, kata dia hati-hati juga Kak pakai calo dan Just Tip, banyak penipuan. Iya, itu tadi udah kita ingetin di awal. Kalau misalnya carilah yang bener-bener trusted dan kadang yang testimoninya banyak pun masih dipertanyakan ya. Iya, yang baru-baru ini terjadi gitu, tidak usah kita sebutkan. Pasti K-popers tahu siapa oknum itu. Tapi karena testingnya sebenarnya udah banyak, tapi ya tidak menjamin. Cuman ya better belilah tiket hasil luar sendiri gitu. Kalau udah mepet banget baru cari, dan kalau cari pun yang kenal. Jadi kalau misalnya macem-macem bisa tuh samperin ke rumahnya gitu kan, atau ya gampang lah pokoknya nyamperin gitu. Dan kalau udah kenal dan ada koneksi juga pasti dia nggak berani gitu mau macam-macam sama kita gitu kan. Betul. Terlebih lagi kalau war sendiri itu bisa dapat euforia itu lebih nggak sih Kak? Iya, karena hasil sendiri itu gitu tuh guys. Kan enak banget. Dan kemarin itu Wes nggak nonton ya Blackpink. Aduh. Semua orang nonton loh. Aku tahu kamu lagi berjuang yang kataku tadi, sekuat tenaga untuk bertemu yang Promise. Iya nggak sih? Nah itu Mei ya? April kayaknya deh. Kok berubah sih? Kan aku nggak tahu, kan spekulasi. Kamu ordal ya? Lo kan aku bilang antara kalau kok tuh kan. Enggak, aku lihat di salah satu akun Twitter terkenal. Nah, bilangnya katanya Promise akan ke Indonesia gitu. Kalau aku denger kayak gitu-gitu, kadang tuh sebulan atau 2 bulan ke depan pasti kayak konser nih. Tapi bener sih, kalau misalnya kita ada di suatu fanbase gitu, pasti ya namanya kabar burung gitu pasti ada gitu kan, kayak spill gitu kayak kayaknya
di bulan ini gitu pasti ada kan bocor. Bocor. Oke. Antara April Mei gitu ya. Iya betul. Oke. Terus ada juga itu komen tadi kayak Kak Wavy tiketnya udah keluar. Ini. Oh iya hari ini jam 7 guys. Oh iya udah keluar. Wavy itu ada di akhir April. Iya, Wavy itu bagian NCT juga kalau. Aku tahu kok. Oh iya. Aku tahu kok. Salah yang ngomong sama yang sekantor dan sama-sama K-pop juga ya. Maksudnya kayak bagi orang yang nggak tahu gitu kan. Biasa aku Henry Kak. Iya. Aheng. Oh cocok sih. Aku ngerti sih kenapa Wes suka sama Aheng sama Henry Wong. Kenapa tuh Kak? Ya sejenis sih. Kalian guys, kalian kalau yang tahu Wes sama yang kenal sama ngikutin Wavy dan Henry pasti paham sih kenapa Wes suka. Karena kayaknya kamu ngerasa ngaca gak sih kayak oh ini gue banget nih. Ngaku loh. Anyway, oke, next comment. Oke, next comment. Kok kamu jadi malu? Gak mau. Gak apa loh. Gak mau. Itu sebentar, aku mau nanya Kak. Itu Wavy ke Indonesia ngapain? Konser, fan meet? Dia fan meeting konser ya fancon gitu sih. Fancon, oke. Ya, alhamdulillah ya akhirnya Bambang ini mencapai Indonesia juga. Doakan aku mendapatkan tiketnya ya. Amin. Kalau ada yang sponsorin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Bisa ke hubungin Lia gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Iyalah nggak apa-apa gitu kan. Kalau boleh tahu juga nih Kak. Kenapa tuh? Berarti nanti jam 7 ya? Udah keluar? Udah keluar. Kita telat loh bahkan. Karena kita mau lagi ini, lagi podcast. Gak apa nanti dicek aja kali Kak. Iya. Oke. Oh by the way nih. Kenapa Kak? Ada yang lupa dibahas di Blackpink. Apa tuh? Jadi kemarin itu kayaknya ini banyak banget perintilan yang pengen bahas ini. Apa tuh? Banyak yang FOMO katanya. Siapa tuh? Siapa tuh? Karena ini Blackpink ya lagi-lagi ada non K-popers yang nonton tapi kayak ini maksudnya kayak ada yang non K-popers tapi suka Blackpink gitu. Tapi katanya ini FOMO karena Blackpink. Ngerti gak maksud aku kayak? Ngerti. Kan hype banget nih. Jadi kayak pengen ya menuhin story ping-ping gitu. FOMO jadi kayak parah-parah yang orang-orang yang kebetulan well known ini kan beberapa sampai yang curhat tuh kayak guys aku tuh kenapa sih dihujat gitu kayak aku cuma pengen nonton Blackpink aja kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya cuman ya sebenarnya netizen sih yang agak gimana gitu cuman kadang ya orang-orang ini juga karena katanya berdasarkan testimoni pun orang-orang yang berdekatan dengan mereka, maksudnya kayak orang yang kebetulan satu section sama mereka, mereka ini kayak cuman story aja diem, kayak bahkan nggak tahu lagu Blackpink apa gitu. Jadi mungkin ada sentimen gitu di antara K-popers ya mending tiket VIP-nya kasih ya sama yang tahu Blackpink gitu kan, kayak gue misalnya, masih dendam nih nggak dapet tiket depan-depan nih, gitu. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kayak itu hak mereka. Cuman mungkin next time ya para warga FOMO ini tolong at least tuh di-upload dulu lagunya dikit refnya gitu biar bisa jamming bareng. Kan seru kalau bisa jamming bareng kayak jadi kayak kalau diem doang tuh kayak gue ngapain di sini, gue ngapain ya kayak story doang gitu. Yang penting storynya pink gitu Blackpink kan. Blackpink nih mau nih gue nggak sekalian tulis aja tuh mau nih nonton Blackpink gitu. Pokoknya ada effort dikit untuk ngafalin lagunya lah minimal. Karena kan kamu kayak sayang loh udah ngeluarin uang sekian juta masa nggak nyanyi bareng gitu kan, FOMO doang. Aduh, bener juga sih Kak, maksud kakak-kakak ini ya. Nggak apa-apa tapi next time itulah sarannya dari kita. Tolong sedikit dihafalin gitu. Yang lagu terkenal aja kayak Bumbaya. Dudu. How you like that. Pokoknya yang semua orang at least tahu, nggak perlu B-side lah pokoknya gitu. Pink Venom. Iya, Pink Venom. Shutdown. Betul banget. Tuh kalau misalnya ada orang yang FOMO juga Promise gimana? Aku bahas Promise mulu karena ya, itu ya yang kamu ya. Jadi kamu nggak bisa mengelak kalau aku tanya Promise. Kamu bakal reaksi kamu apakah seperti netizen budiman ini? Enggak, masalahnya grup yang saya suka ini agak spesial. Apa spesialnya? Ya kurang aja gitu. Bukan kurang tapi kurang dipandang mungkin. Bukan, tapi lebih ke eksklusif. Berarti eksklusif ini buat orang-orang, masih berarti pasarnya orang kayak Wes yang fanboy gemas gitu. Bener. Jadi emang maksudnya bukan kurang tapi ya udah
kalian tuh spesial gitu loh. Jadi udah gitu, spesial. Jangan merasa kurang. Ada yang spesial tapi bukan martabak, guys. Apa? Promise iyalah. BTW Wes Bias nih Promise apa? Siapa? Lee Cheong namanya, Kak. Lee Cheong. Dia vokal, rap. Dia lebih ke dance sih. Dance. Dia Performance ya. Oh, aku di Promise sempat suka. Siapa tuh? Sama bentar. Promise itu dari Idol School ya. Betul, Idol School. Aku lupa namanya, tapi aku tuh suka kalau misalnya Promise tuh suka sama orang ini. Misalnya kayak aku suka banget sama dia, aku hafal sama dia. Dia kalau enggak salah ranking 2 ya, Pak. Siapa dah? Hayong ya namanya. Oh iya, betul sekali. Hayong, iya, aku suka sama dia karena dia tuh kayak gemes cabi gitu kan. Betul, kayak bibirnya kayak kucing. Iya, betul. Aku suka kucing, guys. Jadi ya kayak gitu. Iya, benar. Sukanya Hayong. Nah, kayak gitu tadi sih. Ternyata dikenal ya? Iya. Kata kalian kenal Promise. Kenal lah. Gue mah semua K-pop didengerin ya. Keren. Casual listener sih. Casual listener. Gak apa-apa. Bagus. Not into fandom tapi suka dengerin aja lagunya ya. Iya, suka dengerin. Terus kayak knowledge beberapa membernya gitu kan. Kayak pasti kan kalau misalnya nonton acara musik shows atau festival gitu kan suka muncul gitu. Iya, muncul. Kan aku kayak suka milihin, aku suka kalau di Promise nih ini atau di ITZY ini gitu. Iya, bisa. Suka lah. Keren. Wes pikir taunya aku cuman taunya Dreamies doang. Enggak lah, sama Blackpink. Itu nyindir apa gimana? Enggak lah. Emang cuman tahu Blackpink doang gue. Enggak lah. Namanya K-popers. Aduh, rumpi. Aduh, ya namanya kan cuap rumpi. Rumpi lah, julid. Julid ini ya, lebih ke julid. Iya. Junya julid. Padahal enggak ada. Cupi pop nggak ada J-nya sih? Iya, enggak lah. Oke. Ya, netizen julid banget sih, iya sih, semuanya Kak jadi biasnya. Iya, maksudnya kayak pasti kamu punya favorite. Gitu. Favorite pasti punya. Saranghe. Kamu ada nggak bias di NCT? Ada dong. Siapa? Doyoung, Sungchan. Oh, banyak banget. Nggak apa-apa Henry. sih. Oh ya, Henry tadi udah disebut Henry. Lukas. Wah, semoga comeback ya. Amin banget, serius deh. Ya, terus apa tadi Doyoung. Oh, agak random ya. Aku pikir kamu tuh punya kriteria bias gitu. Oh, enggak. Ya minimal inilah mungkin yang ada. Mungkin suka Henry yang yaudah carinya yang lawak aja semua. Tapi Lukas juga lawak sih. Iya kan? Tapi ya gitu guys. Terus mau baca komen aja kali ya. Iya. Haechan juga boleh sih. Keren sih. Aku akhir-akhir lagi suka Haechan. Kamu tuh sebenarnya pribadinya lebih ke Haechan loh. Iya. Takilan. Ya, yang tahu Wes Rang pasti. Kenapa disebut? Iya, kamu kan idol Kopa. Siapa yang enggak tahu sama Wes Rang? Waduh. Maaf ya. Iya, dia petakilan kan, guys. Iya. Gimana ya? Spill dong beberapa konser yang bakal datang ke Indonesia. Kita bukan orang dalam. Kita bukan orang dalam. Kita bukan orang dalam, guys. Iya. Gimana dong? Kita nggak tahu. Iya. Kalau spekulasi mungkin. Tapi itu tadi bakal ada Wavy. Fancon. Dan itu festival yang ada Promise. Betul. Terus ada siapa lagi sih? Ada Chungha juga, ada Somi, betul. Cewek-cewek ya? Ada nggak sih cowok? Ciwi. Dan itu yang ada Icon sama Icon, iya. Itu di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus. Itu ini Asian. Icon guys, tuh kapan lagi tuh yang mau ketemu Icon langsung dibeli di S guys, di S. Iya. Dan Asian. Di mana kok? Apa? Di mana? Coba sebutin benar. Parah nih orang Kopa kagak tahu. Sama itu ada satu lagi yang baru ini. Dia festival gitu cuman belum diumumin line up-nya. Apa tuh? Nggak tahu siapa pokoknya apa sih apa? Saranghe K-pop. Iya, Saranghae K-pop Indonesia gitu. Iya, apa sih? Iya. Iya, pokoknya tapi itu line up-nya belum ada. Tapi sekarang sudah dijual. Iya, tapi early bird sama pokoknya belum pre-sale sih early bird udah dijual. Nah, kan konsepnya surprise tuh. Surprise, line up siapa? Kalau yang tahun kemarin itu ya ada Treasure juga gitu kan. Kayak cuman berapa sih line up-nya 4 orang ya? 4 artis termasuk Treasure yang aku tahu gitu kan. Oh iya. Ya tahun ini siapa gitu. Siapa ya kira-kira? Taunya kalau Promise lagi gimana tuh? Enggak dong. Aku malah mikirnya ini, Kak. Aku mikirnya kayaknya XG deh. Oh, bisa jadi. Kita kan lagi kayak idol, maksudnya kayak membernya Jepang tapi yang betul. Iya, dia konsepnya K-pop gitu. Itu Kak, dengar-dengar ya XG itu bakal tampil di HITC di sama Amerika. ITZY juga. Sama ITZY, betul. Itu wow. Gokil sih. Kita ke New York apa enggak abis ini? Kaza. Ayo langsung, mana nih kita langsung cek tiket, bikin bisa. Itu kayak mudah banget kayak
kayak ke Puri Beta tuh. Dekat banget. Oke. New York pengen banget tapi Kalau nggak salah tuh Day 1 itu Izzy yang K-popnya. Oh beda sama XG itu Day 2 sama DPR Live sama DPR Iron juga tuh guys. Yang tahu DPR Dream Perfect Regime, Let's Go itu Day 2 tuh. Aduh. Gokil sih Kak, gokil. Pergilah New York tuh. Iya, ayolah. Temenin Kak. Iyalah. Begitu sama... kita habis ini. Kira-kira langsung seat yang paling depan. Let's go. Dua hari kita nonton ya. Ya paling Itzy, Itzy pertama kali sih di ITC. Oh iya benar. Karena kebetulan udah ngeluarin single English version apa sih judulnya lupa. Apa sih lupa aku. Boys Boys Over You. Bukan. Boys Planet bukan. Kok kamu Boys Planet nanti ya Pak. Nanti ya Boys Planet itu nanti. Oh ya bener ngomongin Boys Planet. Kejadian tuh aku di konser Blackpink jadi guys yang kalian mengikuti Boys Planet itu ya. Kalau kalian tahu sama salah satu kontestannya itu favorit aku BTW. Siapa tuh? Zhang Hao. Promosi lagi nih. Zhang Hao guys. Nah, jadi dia itu di salah satu evaluasi. Kenapa? Di awalnya itu membawakan lagu Kill This Love. Nah itu pas konsernya Blackpink mohon maaf nih ya disclaimer dulu akunya ini murni ketidaksengajaan jadi karena terngiang karena aku lagi Zhang Hao banget gitu kan pas bagian Rose pas bagian akhir Kill This Love aku teriaknya Zhang Hao terus sampai aku kan ada yang suka nonton Boys Planet dia kayak Kak, ini bukan Boys Planet tapi Blackpink. Ya sama-sama BP sih, tapi salah server. Oh iya, Boys Planet BP juga ya? Blackpink gitu kan. Tuh kayak oh iya juga gitu kan. Saya aku malu gitu kan. Dan itu beneran masuk, kayak di fancam aku gitu kan. Nyebut Zhang Hao, bener. Gak ada tuh member Blackpink nama Zhang Hao siapa. Gak ada namanya Boys Planet. Ya salah ampun. Ya, Tuh, petakilan Bang Icon dengan agensi baru. Iya, Icon juga mau tour. Tapi belum ada Indonesia aja semoga di additional country-nya ada Indonesia guys. Betul sekali. Ya kayaknya udah apa lagi nih? Paling ini bahas kamu semua nih Wes. Aduh. Enggak tuh kan Wes terkenal loh kan. Enggak. Idol kok Pak kita. Tidak. Ya mereka tuh menyamakan kamu dengan idol-idol yang pilihan kamu yang petakilan itu. Apa? Yang enrich talent handsome. Oh iya guys, pertama di Boys Planet kalau kalian ngeh itu ada satu kontestan global trainee. Iya, global trainee dari Wiyehwa Entertainment itu mirip banget sama Wes. Coba komen, pasti ada yang ngeh mirip banget sama Wes. Ada satu tall, rich and handsome tuh udah dikasih clue-nya siapa. Itu mirip banget sama Wes. Mirip banget. Beda warna rambut aja sih. Aduh. Masih gantengan dia. Kamu tuh harus tersanjung karena di menit-menit terakhir kita tuh membahas tentang kamu loh. Kita bukan bahas idol Korea lagi tapi idol Kopa yang kita bahas. Tuh, udah ada yang ketawa berdingah tuh. Kokoriki tuh kan ada yang Kokoriki ya. Iya guys, ini bener kan mirip kan sama Wes tapi beda rambut. Coba Wes blonde, pasti mirip banget sama Ricky, makin mirip gitu. Ini rambutnya hitamnya mirip loh sama. Nah, itu enggak guys, cocokologi sih. Tapi ya saya tetap kalau itu opini opini kalian itu tidak apa-apa. Terima kasih, saya berterima kasih banyak disamakan dengan trainee. Dalam hati seneng tuh. Seneng lah. Diberi-beri juga. Kalian kan sama-sama idol. Bang, udah bang. Udah, elah. Ntar jebol nih atapnya nih. Bener. Dipuji-puji si Wes. Terbang ya? Terbang, nanti nge-fly. Ke New York. ITC. Langsung nonton ITC. Wes mah gitu. Ngajak ya Wes terbangnya. Iya boleh pegangannya. Langsung ke New York. Yeah. Aduh tapi kayak gak kerasa udah pembahasan kita hari ini udah di penghujung. Ya. Apa mau bahas kamu lagi? Gak. Iya. Penghujung. Kamu gak mau. Penghujung aja, mending penghujung. Ya udah kamu apa tuh kata-kata terakhir tuh banyak tuh fansnya. Tuh pada bahas Wes semua tuh. Bisa dong. Hai guys. Kamu kan biasa kasih fan service kan? Sama fans-fansmu itu gimana? Tuh buat closing kita tuh. Gimana? Gak bisa kak. Kenapa? Kamu dilihat orang? Gak, bukan salah dilihat orang. Aku biasanya kan love language-nya physical touch kan. Alah. Egonya kak, aduh. Yaudah, jadi kayak
Jadi kayak pembahasan kita hari ini sampai situ ya guys. Jadi kayak kita kan udah bahas konser nih. Nah next time kira-kira pada tertariknya nih nonton. Wes kan udah ada nih pegangan mau nonton festivalnya Under Promise. Betul. Kalau aku insya Allah jika Allah mengizinkan, Amin. Aku mau OAV dan konser-konser lainnya gitu. Jadi Amin. buat kalian nih guys yang dapat THR Betul. dan dapat gaji bulanan, tolong disimpan dan ditabung karena tahun 2023 banyak banget idol Korea dan aktor-aktor, aktris yang bakal ke Indonesia. Simpan duit Anda, jangan gacha di Genshin Impact ataupun beli skin di Valorant ya teman-teman. Itu kayaknya kamu harus ngingetin diri sendiri sih. Cuaks gitu kan. Ya udah sih. Ya pokoknya itu sih karena kita ngingetin dari tadi karena kan konser ya yang belum nonton konser harus minimal sekali seumur hidup dalam dunia fanboy dan fangirling karena harus merasakan yang namanya nonton konser kan itu seru banget ya. Kayak beda banget ya kayak daripada dengan lagu biasa gitu. Ya bener banget. Ya udah kayak udah akhir. Udah akhir nih. Udah, thank you buat Sobat Langit Musik udah dengerin kita cuap-cuap tentang konser hari ini, apa aja yang terjadi dan drama-dramanya juga gitu kan. Sama aku Lia dan nama aku Wes. Sampai ketemu di segmen Cupi Pop minggu depan. Annyeonghaseyo. Kok annyeonghaseyo? Annyeonghaseyo. Bye bye.